Siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya. Kenapa ulama itu tenang walaupun dalam kondisi genting? Karena dia membaca doa ini. Doanya itu pendek. Kenapa dianjurkan sedekah subuh? Karena Rasulullah mengatakan ketika bala dengan sedekah bersamaan itu jalan, maka bala tidak akan pernah mendahului sedekah. Selalu sedekah yang lebih dulu menolaknya. Dia mengatakan bagaimana caranya? Begini, ketika takdir itu tidak bisa lagi dirubah, tidak bisa lagi ditarik, maka Allah akan sampaikan dalam bentuk yang halus. Caranya, orang akan bermimpi kena musibah. Sebenarnya kayak begini, ada orang yang sudah ditakdirkan kecelakaan, tapi karena dia melakukan amalan, apakah wirid itu tadi seperti laqad ja'akum atau dia bersedekah, maka Allah akan sampaikan takdir kecelakaan itu dalam bentuk mimpinya. Jadi Allah rubah dalam bentuk mimpi, bukan dalam bentuk kenyataan. Dia merasakan dan takdir itu sampai, dan itu dia menyakitkan untuknya, tapi bukan di alam nyata, itu di alam mimpi. Sehingga orang yang bermimpi kena musibah, sebenarnya orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah kena musibah, tapi dia melakukan amalan tolak bala sehingga musibah itu disampaikan dalam bentuk mimpi kepadanya. Itulah sehingga para ulama kita dulu mengatakan kalau ada orang bermimpi meninggal, sebenarnya orang itu sudah ditakdirkan mati, tapi ada amalan yang dia lakukan sehingga Allah tambahkan umurnya. Ini yang dikaji ulama kita. Makanya kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu mengatakan bahwa umur itu bisa ditambah. Umat-umat terdahulu saja ditambah umurnya oleh Allah. Bahkan ada sahabatnya Nabi Musa itu dikatakan, umatnya Nabi Musa mengatakan ini orang tinggal 15 tahun umurnya, tapi setelah 15 tahun malakul maut tidak datang ambil-ambil. Dia mengatakan ini lupa atau bagaimana? Pas 25 tahun baru datang, diberitahu kau lupa kan? Dulu kita ketemu kau bilang tinggal 15, ini sudah 25 tahun baru kau datang. Dia bilang tidak, dulu itu sudah ditakdirkan oleh Allah segitu umurnya, tapi dia melakukan sesuatu yang Allah menyebabkan menambah umurnya. Jadi umur itu bisa bertambah, Pak. Cuma kalau kita yang mau tambah tidak bisa. Tapi kalau bertambah itu bisa. Nah, ini yang harus dianukan. Makanya ketika Allah yang tetapkan, maka itu bisa Allah tetapkan pula. Makanya takdir itu ada yang berjalan. Kemudian sebenarnya kenapa saya kembali sedikit, kenapa ada keistimewaan-keistimewaan kayak ayat-ayat tertentu, 2 ayat terakhir Quran suratul Taubah, 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, 10 ayat pertama suratul Kahfi, kemudian ayat kursi, kemudian surah Al-Kautsar, surah Al-Insyirah. Sebenarnya hal-hal seperti itu memang diistimewakan oleh Allah. Jadi jangan anggap bahwa membaca surah Al-Ikhlas itu sama dengan surah yang lain. Tidak. Kadang-kadang juga satu ayat atau satu surah itu memiliki kedudukan khusus. Seperti 10 ayat pertama suratul Kahfi. Siapa yang menghafalnya, kata Rasulullah, maka dia tidak akan kena fitnatul dajjal. Itu bukan membaca, Pak, tapi menghafal. Siapa yang hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi, maka Allah itu menjamin orang itu tidak akan kena fitnatul dajjal. Dan itu zimat untuk kita. Makanya bentengi keluarga kita dengan hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi. Yang kedua, surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Saya pernah tanyakan ke ulama kita, kenapa dikatakan bahwa orang yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran? Berarti kalau dibaca 3 kali sama dengan khatam. Apakah pahalanya yang sama atau apanya? Ada ulama kita menjelaskan begini, ketika surah Al-Ikhlas turun, itu malaikat yang mendampingi surah ini atau khadam dari surah ini, itu sama dengan khadam sepertiga Al-Quran. Sehingga orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu akan didampingi oleh para malaikat. Itu pengawal surah ini, Pak, itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi malaikat yang terkandung. Makanya jangan
Kalau ada imam selalu baca kulhu, jangan marah-marah Pak. Ada kan imam kita selalu rakaat kedua kulhu. Ada sahabat Nabi yang diangkat menjadi imam, Nabi yang langsung tunjuk menjadi imam, 5 tahun jadi imam Pak, selalu baca kulhu. Iya, kalau dia sholat selalu baca kulhu, surah Al-Ikhlas. Sampai jamaahnya protes. Iya pasti protes Pak. Kalau 5 tahun baca kulhu pasti diprotes. Sampai jamaahnya itu protes. Dia mengatakan, kenapa kau selalu baca itu? Kenapa tidak pilih surah yang lain? Dia mengatakan, saya kan baca dulu baru ambil surah yang lain. Dia mengatakan, iya. Kenapa kok surah yang lain saja dibaca, tidak usah baca itu? Dia mengatakan, tidak, itu yang saya senang. Kemudian dilapor sama Nabi. Ini nih sahabat ini melapor karena jengkel. Imam juga itu biasa dilapor. Dilapor ini. Ya Rasulullah, ini imam yang kau angkat kemari yang berapa tahun yang lalu itu selalu baca kulhu. Rasulullah mengatakan begitu kan? Benar begitu. Rasulullah mengatakan panggilkan. Setelah menghadap ke hadapan Rasulullah, ditanya oleh Nabi, katanya kau selalu baca surah Al-Ikhlas ketika sholat. Dia mengatakan betul ya Rasulullah. Nabi tidak salahkan, cuma tanya kenapa. Dia mengatakan ya Rasulullah, nanti perasaan saya senang, kayak seakan-akan sholat saya itu tidak sempurna kalau tidak baca surah Al-Ikhlas. Dan surah Al-Ikhlas ini kan semua menunjuk kepada Allah, tidak ada yang lain. Itu yang menyebabkan saya senang dengan surah ini. Apa kata Nabi? Karena cintamu kepada surah Al-Ikhlas, maka nanti kala di hari kemudian kau akan masuk surga bersamanya. Wah, ini tambah nih. Biasanya 3 kali dah baca baru ruku. Itu kan dikasih, justru dikasih tahu oleh Rasulullah. Dari sinilah ada ulama kita mengatakan, ada orang itu memang Pak cinta terhadap satu surah, bukan surah Al-Ikhlas saja. Ada orang kalau imam nak bilang, wah si anu lagi imam, wah duha lagi itu nak baca. Ya kan begitu. Si anu lagi imam, alam tara kaifa lagi itu. Istilahnya orang Bugis makan ongko lah. Jadi kalau ongko itu tidak usah, biarkan. Karena kenapa? Ada orang itu senang dengan satu surah. Orang yang senang dengan satu surah tertentu itu kan akan menjadi syafaat untuknya dari kemudian. Jadi jangan katakan nanti 30 juz itu bisa jadi syafaat. Memang Al-Quran secara keseluruhan itu memberi syafaat. Tapi ketika kau menyukai satu surah saja, maka kelak satu surah yang kau sukai ini akan menjadi syafaat di yaumil akhir. Jadi tidak usah Pak pusing. Kalau orang suka senangnya inna ataina, ya inna ataina saja, tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah mengatakan salah satu surah yang diturunkan oleh Allah untuk mengobati hatiku, kata Nabi, karena surah Al-Kautsar ini turun itu untuk mengobati hatinya Nabi. Ketika anak laki-lakinya yang bernama Ibrahim wafat, itu maka diberikan ayat ini, surah ini untuk menenangkan kalbunya Rasulullah. Makanya ulama dalam hikmah mengatakan begini, kalau ada orang kena musibah atau hatinya tidak tenang, suruh memperbanyak membaca surah Al-Kautsar. Bahkan Rasulullah berwasiat dalam hadis yang sahih, siapa yang cinta kepada surah Al-Kautsar, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Makanya untung sekali Pak surah Al-Kautsar. Seandainya Al-Baqarah setengah mati kita menghafal. Itu surah Al-Kautsar. Kelewatan betul kalau tidak hafal surah Al-Kautsar ini. 3 ayat dihafal gitu. Kalau tidak hafal Al-Kautsar, hafal inna ataina. Insyaallah itu sudah itu ya. Ini surah andalannya perempuan. Saya sering pakai ya Pak. Sebenarnya surah ini kan banyak manfaatnya. Kalau kita buka dalam kitab-kitab hikmah itu banyak sekali. Termasuk ketika ada anak menangis tengah malam, itu yang dibacakan. Jadi ketika tengah malam dia menangis, kita baca di telapak tangan, kemudian letakkan di dadanya. Itu akan diam. Sama dengan kalau kita naik pesawat, kemudian naik kapal, kemudian ombak besar, baca itu. Tenang itu. Orang ibu-ibu kalau mau goreng telur, kalau tidak mau meletus, bacakan surah Al-Kautsar, tidak akan meletus itu. Iya betul Pak. Orang memasak, kalau masakannya tidak masak, seperti nasi tidak masak, yang penting periuknya masih panas, tidak usah nyalakan. Ambil saja garam, bacakan surah Al-Kautsar, letakkan di atas penutupnya. Nanti kalau periuk itu dingin, nasi di dalamnya itu akan masak.
Itu hikmahnya Pak. Makanya orang Bugis selalu mengatakan bisaisara. Istilahnya supaya makanan itu tidak amis. Itu dibacakan surah Al-Kautsar pada ayat terakhirnya. Itu tidak akan amis. Ini surah itu luar biasa. Cuma kadang kita pakainya saja ya inna atainakal kautsar. Padahal surah ini luar biasa Pak. Kalau ada laki-laki sering marah-marah, perempuan yang suka ngomel-ngomel, bacakan surah itu. Iya, itu menenangkan. Kalau ada orang kena musibah kematian, kena musibah kegundahan, suruh baca, itu akan tenang kalbunya. Kan sebenarnya ada dua doa itu. Ada satu doa itu yang Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga, langsung masuk ke kalbunya. Kenapa ulama itu tenang, walaupun dalam kondisi genting? Karena dia membaca doa ini. Doanya itu pendek. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Siapa yang membaca itu kata Rasulullah, maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga, langsung masuk ke dalam kalbunya. Jadi kalau Bapak mau dapat hawa sakinah dari surga, amalkan itu. Dan itu hadis Nabi. Biasa ada orang itu Pak sedikit-sedikit jantungnya istilahnya berdetak, kayak ketakutan, suruh baca itu, berhenti itu. Nah, ini kalau ada orang sering takut-takut, suruh baca itu. Anak yang biasa agak takut itu dibacakan, ditiupkan ke telapak tangan, baru diletakkan di dadanya. Nah, jadi itu untuk menenangkan. Orang yang nakal pun juga sebenarnya kan ini yang dibacakan. Yang nakal itu yang tidak mau mendengarkan ucapannya, itu yang dibacakan. Jadi makanya di dalam Islam ini sebenarnya itu berbuat doa Pak, padahal itu ayat. Jadi itu tidak ada permohonan di dalamnya, tapi fungsinya dia sebagai doa. Cuma doa ini kalau kita bisa kan tertahan, karena yang menghijab doa itu ada 40. Jadi ada 40 yang menghalangi doa. Cuma doa ini nanti kan ada orang minta bantuan, toh Pak Imam. Biasanya kalau mau masuk Ramadan ada istilahnya baca doa salamat, baca doa orang mati. Kalau di Sorong ini mungkin sudah tidak ada. Masih ada? Oh, masih ada, alhamdulillah. Itu berarti masih jalan ini. Pak Imam itu kan diberi tugas itu biasanya, bukan kita. Kenapa? Saya harus kasih tahu dulu supaya kita paham betul ini. Doa itu kalau dia untuk orang meninggal, dia standarnya di atas kita ke atas. Kalau untuk keselamatan, untuk kita ke bawah, kan begitu. Maksudnya begini, kalau kita mendoakan orang yang meninggal, itu misalnya orang tua meninggal, itu untuk kedua orang tuaku dan para leluhurku, itu sudah naik semua ke atas. Jadi kalau untuk anak-anak dan keturunanku, itu ke bawah. Makanya kalau Bapak berdoa, jangan bilang ya Allah kasih baik anakku. Itu pendek sekali tuh Pak. Nanti cucunya nakal, karena cucunya tidak didoakan. Makanya kalau Bapak berdoa, selamatkan anak-anak dan keturunanku. Jadikan anak-anak dan keturunanku orang yang mulia. Jadi masukkan keturunan, jangan katakan anakku. Memang doa kita kadang pendek Pak. Istriku, mobilku, rumahku, kebunku, anakku, pendek semua itu. Makanya doa itu anak-anak dan keturunanku, supaya cucu cicit ke bawah itu kita dapat doa. Kalau yang ke atas, misalnya kedua orang tua dan para leluhurku, itu untuk ke atas itu sampai ujungnya. Itu tinggal didoakan. Untuk orang hidup, doa keselamatan namanya. Kalau doa keselamatan, ya diberikan keselamatan. Cuma kadang juga ada orang Pak disuruh baca doa, dia tidak paham. Dihidangkanlah makanan. Itu makanan tidak ada kaitannya dengan doa. Cuma doa makanan itu fungsinya ada dua. Kalau sudah baca doa, nah doanya tidak diterima. Kalau dia makan, itu dapat doa malaikat. Kan begitu. Kan tidak selamanya imam diterima doanya Pak. Kalau bertengkar sama istrinya baru pergi baca doa, tidak bakalan diterima doanya. Iya. Siapa tahu anak cari songkoknya. Bila mana songkok, aku bilang istrinya, kini bentar lu talak. Berkelahi sama istrinya, berdebat sama istrinya, baru pergi baca doa, biar mau gaya-goyang kepala. Ya Allah, tidak. Makanya kenapa? Karena terhijab doanya.
Makanya ketika doanya tidak sampai, dia terhalangi, maka dari sisi makanan, karena Rasulullah mengatakan memberi makan kepada tamu itu 40 hari baru habis di dalam perutnya. Setiap dia mendirikan sholat tamu tadi ini, maka malaikat akan mendoakan kita supaya diberkahi oleh Allah. Makanya kalau ada imam baca doa dan tidak makan, putar telinganya, kan tidak jelas tuh. Makanya kalau doamu tidak diterima, makanan yang kami harapkan nanti akan sampai. Dari sinilah ada istilahnya orang Bugis mengatakan alusukna andrewe letuk, artinya halusnya bukan sebenarnya untuk orang meninggal itu makanan, untuk orang hidup. Nah, di sini banyak keliru, Pak. Dia bilang apa dah suka orang almarhum ketika hidup itu yang dihidangkan untuk Pak Imam. Pak Imam yang sakit perut. Karena dia hidangkan sembarang, padahal itu makanan untuk orang hidup, cuma nanti pahalanya larinya ke orang meninggal. Itu tidak ada kaitannya dengan orang meninggal itu, cuma kalau doa tidak sampai kita berharap di makanan, kan begitu. Walaupun sebenarnya tidak berdoa, kalau dia sudah makan itu sudah ada harapan. Makanya memberi makan itu, Pak, sebenarnya begini, kalau kita mau kejar pahala, lebih baik memanggil orang pergi makan daripada panggil pergi sholat. Kalau kejar pahala, Pak, dipanggil orang pergi sholat, kita dapat pahalanya satu waktu. Tapi kalau dipanggil orang pergi makan, 40 hari, Pak, baru habis di perutnya. Makanya ada satu sunnah itu yang sering ditinggalkan, sunnah mentraktir orang. Jadi, tapi kalau Ramadan jangan dulu, Pak, nanti malam jangan traktir siang. Jadi itu sunnah yang ditinggalkan orang. Mestinya kita lakukan itu. Makanya ada namanya sedekah subuh.